kan Wandani kan sering disebut terus organ yang menikah, yang udah berumur. Tapi sekarang kan Ibu lihat Wandani sekarang berbeda, Bu. Ya. Udah lebih universal ya, anak muda mudi. Menurut Ibu gimana itu, Bu? Ya, jadi kita sekarang gini, kalau di wihara kita, kalau misalnya adik-adik Patria yang udah punya keluarga, kita ngajak masuk di anggota. Jadi mereka itu kita bikin grup, satu anggota grup Wandani. Ya luar biasa, mereka aktif juga di dalam. Jadi mereka juga enjoy. Awalnya mereka juga kayaknya menolak kan. Mungkin mikirnya itu kan ibu-ibu gitu loh. Jadi kita kasih pengertian bahwa Wandani itu bukan hanya ibu-ibu yang tukang masak gitu loh. Kita harus keluar dari dapur gitu loh. Bukannya bisa masuk dapur, tapi kita juga bisa membina dan membimbing yang lainnya untuk lebih banyak mendapatkan dhamma. Jadi kita wanita zaman now gitu loh. Jangan ibu itu hanya masak aja. Jadi waktu kegiatan semuanya ingatnya Ibu Wandani yang masak gitu loh. Oke, oke. Agak negatif saya bilang. Jadi sekarang kita Patria yang udah keluarga itu kita mengajak semua masuk di organisasi Wandani. Jadi mereka Oke. Nah, nanti kita akan dengarkan lebih jelas dari Ibu Tintin ya mengenai pengalaman beliau di organisasi, terus kemudian manfaatnya masuk di organisasi Wandani seperti apa gitu. Dan kita kaitkan dengan sepak terjang beliau yang biasa selama ini dari saya lihat tadi ya. Nanti kita akan bertanya lebih lanjut ya Bu Tintin ya. Ya, kita lanjut ke Ibu Sukarti. Kalau Ibu Sukarti sendiri sekarang ini kan ketua PC ya Bu ya. Ketua PC Iya, Kabupaten Ponorogo Ponorogo. ya Bu. Iya, Luar betul, biasa. C. Kenapa Bu pilihnya Wandani? Kenapa sukanya Wandani? Sejak kapan Bu aktifnya Bu? Iya, kalau kenapa Wandani? Yang pertama mungkin karena saya beragama Buddha, mungkin itu ya yang cocok. Kan ada Nah, organisasi Buddhis yang lain Bu. oh iya, karena Wandani ini kan kebetulan kami di bawah naungan Theravada, jadi otomatis kan kita anggota dari. Nah, sehingga ya pilihannya pasti ke Wandani gitu. Nah, kenapa kok di Wandani ya? Jauh dari apa yang disampaikan Ibu Tintin tadi ya. Karena Wandani memang luar biasa, itu yang pertama. Dan sejak kapan itu saya mengenal Wandani itu sejak tahun 2008 sampai 2009 yang kala itu kebetulan Ketua Umum PP Wandani Ibu Lydia Chandra sebelum Dr. Metasari itu. Halo. Ini sebentar Bu, sinyalnya agak kurang jelas ya. Ponorogo, ke negara saya mengetahui Wandani sudah, Cik? Ya, oke. Halo. Ya, ini lagi ya, freeze ya. Sudah, Bu. Halo. Oke. Ya, silakan Bu. Mungkin ya. Kalau ada pertanyaan sejak kapan gabung di Wandani, mungkin saya sudah sekitar tahun 2008, 2009, dan kala itu kebetulan Ketua PP Wandani, Ibu Lydia Chandra, sebelum Dr. Tasari, Ponorogo, dan memberi gambaran bahwa Wandani itu memang luar karena memang dari awal memiliki program kerja membangun wanita Theravada di Indonesia, sehingga ya secara umum karena saya kebetulan tinggalnya di kampung dan ibu-ibu Wandani di sini memang secara SDM-nya sumber dayanya itu masih sangat kurang, sehingga saya punya semacam penggerak dari Wandani itu untuk memajukan ibu-ibu Wandani yang ada di pedesaan atau di yang ada di pinggiran seperti momen yang sangat berharga bagi saya untuk titik bangkitnya ibu-ibu agama Buddha yang ada di kampung saya untuk bergabung di Wandani, dan itu salah satunya. Bu Sukarti, ya. Bu Sukarti, jika kita tidak berbicara tentang Wandaninya, mengapa Ibu tertarik untuk
berorganisasi? Oh, itu ya. Kenapa tertarik berorganisasi? Karena memang kita rasanya kuper kalau nggak berorganisasi itu. Kita ibu-ibu kan kalau orang dapur, kasur, sumur seperti itu kan, kalau kita nggak berorganisasi, kita nggak berkumpul dengan ibu-ibu, ya kita hanya berkutat di ketiga wilayah itu. Jadi sehingga hanya kita di dapur lah ya, Bu ya. dapur, sumur, ya istilahnya dapur, sumur, kasur seperti itu ya, kasarannya seperti itu. Jadi kita ibu-ibu ini kapan mau menunjukkan bahwa ini juga bisa seperti itu. Nah, melalui organisasi inilah menurut saya kita bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai wanita. Jadi wanita itu tidak lemah, wanita itu kuat, wanita itu serba bisa, seperti itu. Jadi selama ini image yang ada dalam wanita itu, dalam image wanita itu ya jangan hanya sebagai yang di belakang tadi itu. Betul. Wajib atau perlu kita sangat memiliki kesempatan untuk maju juga seperti kaum pria atau bapak-bapak. Mungkin itu salah satu yang semangat dari diri saya. Oke, thank you. Aduh, lugas sekali ya, luar biasa jawaban-jawaban dari Bu Sukarti. Selanjutnya ke Ibu Yeni. Ibu Yeni, ini kayak Ibu Yeni juga tidak kalah dengan Ibu. Ya, kalau soal organisasi ini juga nih di Jakarta ini. Bisa diceritakan organisasi di Wandani dan selain Wandani organisasi apa aja selain itu, Bu, yang Ibu masuk sekarang sebagai anggota atau pengurusnya? Kalau untuk saat ini sih saya masih di Dayaka Wihara Sadapala, khususnya pegang sekolah minggu, terus sama di Wandani. Nah, kalau untuk organisasi, mulai kapan saya ikut berorganisasi? Saya mulai ikut organisasi sejak SMA. Ya, saat itu namanya Gemamudi ya. Dulu nggak ada nama, dulu namanya Gemamudi. Nah, saat ikut di Bali. Nah, setelah pindah ke Jakarta, saya aktif di Wihara Sadapala dari tahun 2004. Ya, 2004. Terus kalau saya aktif di Wandani dari tahun 2011 ya mulai ya, periode sebelum ini. Oh, kenapa pilih Wandani, Bu Yeni? Nggak takut dibilang itu organisasi ibu-ibu aja? Enggak, karena kan memang kita wanita, nantinya akan jadi ibu-ibu kan. Jadi, iya. Kenapa saya pilih Wandani? Kita perempuan harus punya satu komunitas. Ya, mungkin sama dengan Ibu Titin ya. Jangan sampai Bu Tintin ya, jangan sampai kita dibilang perempuan hanya taunya masuk dapur aja ya. Jadi seksi konsumsi ibu-ibu. Nah, saya nggak tahu. Saya juga pertama kaget di saat saya pernah jadi ketua Dayaka di Wihara Sadapala. Semua pada bilang, ketua Dayakanya perempuan ya, gitu ya. Nah, saya nggak tahu di tempat lain pernah ada nggak, saya nggak tahu. Tapi saat itu saya berpikir, ini kaum perempuan harus punya satu wadah. Karena kalau tidak punya satu wadah, kita perempuan tuh terlalu banyak masalah ya, kompleks sekali. Dan kalau mereka salah bercerita kepada orang lain yang nggak benar, nah itu akan menjadi runyam. Nah, kalau kita udah punya satu wadah, setidaknya sesama perempuan mungkin masalahnya tidak jauh-jauh kan. Yang sudah berkeluarga mungkin tidak cocok dengan mertua, terus yang sudah berkeluarga mungkin dijatah dengan suami, dananya, sedangkan mau membantu orang tua, bagaimana. Nah, itu kan pergumulan seorang ibu ya, seorang wanita saat dia baru berumah tangga. Nah, kalau dia tidak ketemu dengan teman yang tepat untuk curhat, untuk ngobrol, nah, itu akan salah asuh jadinya, mereka akan salah langkah. Nah, dari sana saat saya diminta untuk jadi pengurus Wandani di tahun 2011 kepengurusan Bu Meta, saya izin dengan suami saya dan suami saya oke. Nah, saat itulah saya mulai terjun di Wandani. Kalau menurut Ibu Wandani saat ini gimana, Bu? Organisasi Wandani kita? Saat ini organisasi Wandani dibandingkan dengan dulu memang berbeda. Kalau dulu memang kesannya kan ibu-ibu,
ya. Nah, karena memang kita pengurusnya semua ibu-ibu ya yang sudah katanya saya nggak mau jadi Wandani karena ibu-ibu, tapi karena dia tidak menyadari saat kita sudah menginjak berumah tangga itu pun kita udah jadi ibu, entah kita udah punya anak atau belum ya. Nah, mungkin saat ini banyak Wandani kita yang memang masih belum ibu-ibu ya. Jadi kesannya mungkin saat ini Wandani kita masih ada yang milenial ya, lebih beragam ya, lebih beragam. Jadi mungkin lebih lebih kompak lah, terus lebih kreatif, inovatif karena banyak milenial sekarang. Iya, berarti membawa pengaruh yang luar biasa ya sekarang ya Bu ya. Iya, Hanya betul. agak sedikit bergeser. Iya, benar. Oke, mengenai tanggapan keluarga ibu-ibu ya. Tidak semua pasangan ya menyetujui aktif seperti itu ya, kita aktif di organisasi. Dan bagi ibu-ibu bertiga di sini, para narasumber ini, tanggapan keluarga, terutama ya dari keluarga kecil ya, keluarga dari suami atau anak-anak, karena saya lihat ya, Bu Tintin dan Ibu Sukarti, anaknya pun sudah remaja ya, udah dewasa Bu Tintin ya. Itu tanggapan keluarga inti dari Bu Tintin sama Bu Sukarti gimana dengan ibu-ibu ini masuk di organisasi? Ayo silakan Bu Tintin. Kalau tanggapan suami saya sama keluarga saya sih positif banget ya. Soalnya selama ini sama suami saya itu kalau ada apa-apa saya akan tanyain dulu. Jadi misalnya saya menjadi pembina di Wandani, biasanya saya harus tanya dulu, gimana Papi kalau saya jadi pengurus di Wandani, tapi nanti waktu untuk di rumah mungkin kesita gitu. Iya, terus gimana tuh tanggapan beliau? Perfect, misalnya kita untuk kantor, untuk keluarga, dan untuk kegiatan-kegiatan sosial itu pasti ada miss sedikit ya. Jadi selama ini sih anak-anak saya juga sangat mendukung karena dari kecil mereka saya sudah bawa ke sekolah minggu. Jadi yang si kecil tuh pernah bertanya sih memang kenapa mami nggak pernah masak di rumah ya. Soalnya saya nggak, terus terang saya nggak pintar masak, saya bisa makan doang. Tapi keluarga nggak keberatan ya Bu ya, aktif? Enggak. Suami saya sering guyon kok, suruh mami masak aja kita makan. Jadi saya bilang serius kalau saya masak boleh aja saya coba. Jadi dia bilang nggak usah, lebih bagus saya masak sendiri. Oke. Kalau Bu Sukarti, suami atau anak kan mendukung, otomatis ya Bu ya. Dukungannya ini Bu, yang saya pengen tahu, dukungannya hanya sekedar mendukung supaya Bu Sukarti nggak kemana-mana, atau benar-benar mendukung 100% mensupport Bu Sukarti aktif di Wandani? Gini, JNC ya. Untuk suami, kebetulan kan suami saya juga aktif di Magabudi. Beliau juga sebagai ketua wihara dan sepakat lah istilahnya seperti itu, saling mendukung. Jadi untuk menjadi atau aktif ini sinyalnya Bu Sukarti kurang bagus ya, putus-putus ya Bu ya. Halo, sepertinya ini agak ini ya sinyal atau gimana ya Bu ya, harus geser atau apa ya Bu ya, supaya nggak putus-putus. Sudah bisa. Suaranya hilang-hilang ya. Bisa sedikit. Harus geser atau gimana ya Bu? Oh iya. Sebentar, saya ini dulu. Kita skip dulu ya. Saya skip sebentar, Bu Sukarti lagi prepare sebentar ya. Bu ya nih, kalau tadi kita mendengarkan mereka support dari keluarga suami atau anak ya. Kalau Bu Yeni, gimana tanggapan keluarga besar, Bu? Karena kan kadang-kadang dalam keluarga besar kita tuh tidak hanya beragama Buddha saja, ya seperti saya, keluarga saya ada yang beragama Kristen, Katolik gitu. Tanggapan keluarga besar terhadap aktivitas Ibu yang luar biasa di organisasi bagaimana, Bu?
Kalau keluarga besar dari pihak saya, terutama papa, mama sih sangat mendukung karena kebetulan orang tua saya memang dulu pelopor agama Buddha di Kelungkung Bali, ya. Jadi mereka begitu saya bilang, "Pah, diminta untuk jadi ini loh, dayaka gimana?" Gini saat itu saya diminta jadi bendahara. Oh ya udah bagus dong kalau kamu bisa ada waktu dan bagi waktu, tapi tetap kamu harus ngomong ke suami kamu katanya. Ya, nah kalau dari keluarga suami memang ya mereka juga nggak terlalu gimana ya, karena kita nggak pernah satu rumah juga ya. Biarpun keluarga suami juga banyak, ada yang Kristen, ada yang Katolik gitu ya. Tapi ya kita kalau udah ketemu ya memang kita nggak pernah ngomongin masalah agama. Jadi ya kita oke-oke aja sih ya. Nah dari keluarga saya terutama adiknya papa pun saat itu tadinya juga nentang. Kamu hidup di kota besar, terus belum ngerti apa ABC gitu lah. Karena saya dulu di Bali ya, 98 saya ke Jakarta. Itu sempat tentang juga gitu loh. Nah, tapi setelah berjalannya dengan waktu, akhirnya dia sekarang pun terlibat sebagai ketua Dayaka Sabha di Wihara Sakyamuni dan Pasar Bali gitu. Nah, Itu beliau tertarik karena melihat sepak terjang Bu Yeni ya? Wanita Buddhis. Bukan karena sepak terjang saya. Ya sudahlah, dengar aja lah, ya kan. Kebetulan juga papa juga sering ngobrolin, terus dia juga sering telepon saya, ada apa? Oh di wihara ada begini-begini. Nah akhirnya dia karena dia tidak pernah ikut di organisasi dan Buddhisnya juga saat itu masih tung cep. Jadi akhirnya dengan saya sering ngobrol sama dia, terus kalau ada kegiatan apa saya sering telepon, karena kami memang cukup dekat ya, dulu adiknya papa memang tinggal satu rumah dengan kita gitu. Jadi cukup dekat, sering ngobrol, ada apa sering ngobrol, akhirnya dia bilang, ya udah saya coba deh katanya. Ya cobalah kamu cari jodoh, sekalian saya bilang gitu, karena kebetulan sudah umur hampir 35 belum dapat jodoh gitu kan. Terus akhirnya ya dia coba terjun ke wihara, kebetulan juga teman-teman di wihara di Sakyamuni Bali itu adalah teman saya, semua seangkatan saya saat kita di Gema Budi. Nah akhirnya saya kenalin, terus akhirnya mereka kenalan, akhirnya sampai sekarang pencik saya ya tetap jadi ketua Dayaka di Sakyamuni udah periode kedua. Keluarga pernah menyampaikan kebanggaannya nggak kepada ibu-ibu ini? Misalnya keluarga besar ibu-ibu menyampaikan, aduh bangga sekali sama Bu Yeni, Bu Tintin gitu ya, Bu Sukarti dengan keaktifannya ini di Wandani. Bu Sukarti udah bisa ya? Coba silakan Bu. Keluarga tanggapannya gimana dan ada pernah menyatakan bangga nggak karena ibu masuk di organisasi Wandani dan aktif di organisasi seperti itu? Di ini ya Bu ya, suaranya Bu. Di mute kali dia masnya. Ya. Di Suaranya dibuka aja Bu. Bisa kali di unmute sendiri. Ya. Dibuka suaranya Bu. Halo? Bu Sukarti? Bisa dibantu host mungkin dibuka suaranya? Sepertinya hang lagi itu. Oh ya. Waduh sayang sekali, tapi kita hemat waktu, kita skip lagi ya. Kita langsung lanjut mengenai, nanti kita balik lagi ke Ibu Sukarti ya, sambil beliau mencoba masuk lagi ke Zoom kita. Nah mengenai karir ini luar biasa sekali nih. Ibu-ibu di sini ini karirnya sangat luar biasa. Ada Ibu Tintin. Ibu Tintin ini sebagai komisaris malah ya di Batam sama Tanjung Pinang untuk perusahaan pelayaran kargo, terus kemudian shipping, termasuk kontraktor Bu Tintin ya, yang pengaspalan ya. Bu Tintin bisa ceritakan gimana ini Bu karir sehingga bisa mungkin bisa ceritakan sedikit berjuangnya Bu dari awal sehingga bisa seperti sekarang ini gimana? Ya, dulu juga kita dari nol ya. Awal-awalnya kita bantu mertua untuk ngurus kargo, kapal kargonya. Cuman ya waktu itu kita hanya bantu ya. Setelah itu kita suami saya memutuskan untuk mencari karir kedua keluar dari perusahaan. Nah, perusahaan itu ada beberapa pemegang sahamnya. Jadi kita keluar dari nol, yaitu awal-awalnya kita
berusaha di bidang transportasi juga, tapi jasa truk. Jadi truk kita mengambil barang-barang atau disewakan gitu ya. Dari kemudian di situ kita juga pernah juga buka toko bangunan. Saya juga pernah buka toko bangunan ya. Jadi udah kita coba 2 tahun, tapi rasanya memang nggak cocok. Akhirnya kita tutup. Ya akhirnya suami saya berusaha di kontraktor untuk pengaspalan. Nah itu juga salah satu awalnya kita dari tinggi turun ya, itu maksudnya suami saya usahanya gagal. Gagal itu kita hampir waktu itu kita banyak masalah di waktu itu. Nah pada waktu itu saya ini sedikit yang saya selalu pengen ceritakan tapi enggak ada kesempatan mungkin di saat ini ya saya ceritakan. Nah ini adalah suatu kesaksian juga untuk saya sendiri. Jadi di waktu suami saya usahanya gagal itu jadi saya malahan setiap hari ke wihara dan baca parita terus gitu loh. Nah saya selalu mempraktekkan dhamma pada saat itu walaupun suami saya susah ya, tapi suami saya nggak melarang saya ke wihara waktu itu. Jadi dia juga berusaha sampai kadang pulangnya malam gitu, soalnya kerjanya lembur karena kontraktornya itu masih tetap jalan, cuma masih kita di keuangan gitu. Tapi dalam niat tekad kita berdua itu kita tidak akan mengutang orang 1 sen pun dalam waktu itu. Jadi pada setelah 2-3 tahun kemudian uang yang kita utang itu kita lunasin. Karena pada waktu itu macetnya di proyek itu pemerintah nggak bayar kita uang, jadi kita nggak bisa bayar ke yang kita buka cek bayar orang itu cek kita kalah clearing itu artinya. Jadi nah setelah itu 1 tahun kemudian kita termasuk orang beruntung ya suami saya dibantu sama teman-temannya teman-teman bapaknya bapak mertua saya itu akhirnya kita bisa cicil utang kita. Nah itu waktu itu bank segala macam datang untuk DAO ya, cuman ya kita prinsipnya pokoknya kita nggak akan mengutang deh 1 sen pun. Kalau ada uang kita pasti cicil bayar. Nah pada suatu saat udah 3 tahun kemudian itu teman saya pernah bertanya, Tintin kamu baca parita apa kok hebat banget, powernya itu luar biasa kok suami kamu kok bisa dari kayaknya banyak utang kok jadinya sekarang nggak punya utang malahan sukses gitu loh. Nah, saya juga pengen kesaksian ini ya, Bu ya. Saya juga pengen tahu apa sih kesaksian dari buku parita ini, apakah setiap hari saya baca parita tuh powernya luar biasa gitu loh. Jadi saya pernah tanya ke waktu itu masih sama Nera ya, Bante Santacito sekarang ini. Beliau mengatakan gini, karena parita itu kalau dilafalkan aja, nggak dipraktekkan tuh percuma. Jadi seperti bernyanyi katanya gitu. Jadi karena saya dan suami saya positive thinking, nggak mau mengutang orang, jadi kami itu memang dalam karma buruk berbuah, tapi karena saya setiap hari baca parita dan mempraktekkan apa yang saya lafalkan dan kami berpositive thinking, akhirnya kami mendorong karma baik kami masak pada saat karma buruk kami itu masak. Jadi dalam saat itu kami memang ada kesulitan, tapi banyak yang datang membantu. Nah itu memang saya harus sharing sedikit. Berarti ini ya Bu ya, di balik kesuksesan seorang suami ya, memang ada istri yang hebat di belakangnya ya Bu ya. Dan Ya. itu terbukti dalam kasus Bu Tintin ya, harus ada wanita hebat di belakangnya sehingga ini bisa merubah ada karma buruk menjadi karma baik yang luar biasa. Tapi sepak terjang Bu Tintin sekarang saat ini ngapain aja Bu? Terus kemudian bagaimana Ibu ngelingnya ya dengan posisi pekerjaan Ibu sekarang, sibuknya sebagai komisaris, terus berorganisasi dengan keluarga. Gimana caranya itu Bu? Kalau untuk itu saya sangat terima kasih kepada beberapa staf saya yang luar biasa ya. Dan saya memang terus terang kalau untuk usaha saya sendiri sih, saya di keluarga itu suami saya itu sangat pengertian ya. Jadi saya sekarang ini kebanyakan sih kalau di kantor pun kerjanya itu kerja sosial semua. Jadi kalau udah Maksudnya apa tuh Bu?
Di kantor kerja sosial. Saya di kantor itu kalau misalnya saya di pelayaran. Saya sekarang aktifnya di pelayaran Tanjung Pinang. Jadi di kantor. Jadi saya setiap hari masuk ke sana kerja. Tapi yang komisaris yang lainnya itu tinggal mantau aja. Jadi kadang saya ke Batam, ada singgah sebentar. Tapi semua itu ada dapat laporan dari staf-staf saya gitu. Jadi soalnya suami saya juga keliling gitu. Jadi kami berdua. Bu Titin sendiri terjun langsung nggak Bu di pekerjaan Ibu di pelayaran ini? Kalau di pelayaran saya sekarang ya tinggal datang-datang ya tanda tangan cek aja sih sebenarnya. Itu cuma kontrol. Oh, controlling aja. Kita udah nggak aktif lagi. Soalnya saya selama ini udah keliling terus. Jadi biasanya kalau ada kerjaan, misalnya ada masalah, staf saya baru kasih tahu gitu. Tapi kalau untuk tadi yang Yensia tanya masalah keluarga, gimana memanage-nya, saya terus terang kalau untuk anak-anak saya tuh sangat mendukung saya, suami saya juga mendukung. Jadi saya di dalam sosial ini sih oke-oke ya. Kalau untuk keluarga saya bisa manage, udah oke lah, bisa merupakan seorang istri dari suami saya yang bisa membantu suami saya untuk usaha-usahanya yang mungkin ada bermasalah, saya harus datang sendiri. Jadi saya harus ke sana. Tapi ya juga memanage untuk mengurus keluarga, termasuk juga mengurus mertua ya. Karena mertua. Kalau saya dengar Bu Tintin ini jagoannya di perusahaan nih ya. Kalau ada problem, panggil Bu Tintin datang, beresin gitu. Enggak juga biasa. Untuk perusahaan ya mungkin saya harus hadir karena ada beberapa staf sih mungkin selama ini hubungan saya sama staf tuh bagus ya, karena saya sama karyawan itu saya merasa mereka itu adalah aset saya yang berharga. Jadi saya nggak pernah menganggap mereka itu staf saya, malahan mereka saya sering kasih tahu teman saya itu mereka adalah bos saya karena mereka bekerja, saya yang menikmati. Jadi kalau mereka nggak bekerja, saya nggak dapat hasil apapun. Jadi saya membangun teamwork dengan karyawan saya itu dan saya menghargai kontribusi mereka. Jadi sehingga kalau misalnya ada masalah mungkin di pembukuan, di segala macam, nah itu saya hadir sendiri, saya muncul sendiri. Jadi saya lebih bisa komunikasi dengan staff saya itu, bos-bos saya ya, itu bukan staff saya. Luar biasa, berarti hubungannya sangat baik dengan para bawahan ya Bu ya? Kalau sama karyawan, kita suami istri bisa katakan staf kita sih bisa kerjanya sampai belasan tahun ya sampai sekarang. Satu hal sebelum saya beralih ke pembicara yang lain Bu Tintin. Saya dengar-dengar Bu Tintin saat ini kuliah ya, ambil kuliah bidang jurusan manajemen ya Bu ya? Manajemen S1-nya di UT ya? Ya. Dari kapan ngambilnya Bu? Berapa tahun yang lalu itu? Udah 3 tahun ya. 3 tahun yang lalu ya? Udah mau lulus sekarang? Nanti tanggal 15 ini ujian terakhir, jadi saya lulus nggak lulus ini lihat tanggal 15 ini. Saya percaya sekali nanti Bu Titin pasti akan lulus. Yang menjadi pertanyaan saya adalah Bu, ibu dengan umur ibu yang sekarang, banyak orang yang tidak memikirkan untuk kuliah lagi. Ya, udah sibuk dengan organisasi. Saya tahu banget Ibu Tintin ini sering ketemu saya di berbagai kegiatan organisasi. Yeah. Jadi sibuk sekali ya di organisasi, terus kemudian di keluarga juga, di pekerjaan. Bagaimana masih punya kepikiran untuk malah kuliah lagi, Bu? Gimana ceritain Bu ke kita, Bu? Sebenarnya saya ini kenapa saya mau ikut di UT? UT ini kan universitas terbuka. Jadi kita ujiannya cuma 6 bulan sekali. Jadi kita cuma beli buku dan belajar di rumah. Jadi nggak perlu ke sekolah karena dia memang nggak ada sekolah untuk kita kuliah. Waktu itu kebetulan ada satu sekolah yang ketua yayasannya meninggal kecelakaan, jadi pembinanya itu menunjuk saya untuk membantu di sekolah itu. Nah, waktu saya masuk di sekolah itu karena saya di organisasi ya oke lah ya, masih bisa jalan gitu, karena kita memang dari awal udah ngerti organisasi ya. Tapi sampai di sekolah kita nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya saya di sekolah itu saya kebingungan juga, mau gimana cara saya untuk
mengurus dan membantu ini sarjana-sarjana semua ini, karena yang di sekolah, Jensia juga di sekolah kan, udah tahu juga yang di sekolah itu semuanya S1, S2, kita S lilin, S3. Kita S3. agak agak gimana gitu. Jadi kebetulan juga saya akhirnya 1 tahun kemudian saya bilang sama ketua yayasan kita bahwa Pak, saya minta aja 1 orang lagi untuk membantu memanage di sekolah. Jadi manajemen sekolah itu ada seorang yang membantu. Nah, waktu itu manajemen ini saya bawa dari organisasi kita sendiri, dari teman Patria kita si Isa. Jadi Isa saya bawa masuk. Nah, akhirnya kita sama Isa itu berdua, oke deh kita berdua ambil S1 saja. Karena kita di sekolah ini kalau nggak ada titel, kita juga aneh gitu loh. Kita gimana mengurus guru-guru gitu loh. Bukan mengurus ya, tapi setidaknya kita ada setara titel yang gitu. Jadi akhirnya juga mikir, udah deh usia segini sih, ya udahlah S1 gitu. Tahu-taunya lumayan sih, ternyata sudah mau tamat ya. Iya, gitu alasannya. Oke, luar biasa sekali, masih kepikiran ya Bu ya untuk kuliah ya. Ya, tapi mungkin saya juga motivasi ibu-ibu walaupun tua, kita harus berusaha. Karena saya sekarang umurnya 45. Setelah UT ini, saya akan ambil pelajaran Mandarin. Jadi saya udah pesan gurunya. Nanti kalau udah selesai UT, saya istirahat 2 minggu, saya akan lanjutin Mandarin saya untuk belajar menulis dan membaca. Jadi harus belajar terus. Oke, ini benar-benar contoh seorang wanita unggulan ya Bu ya. Jadi kita tidak usah memikirkan usia, tapi pokoknya terus belajar menjadi lebih baik. Belajar terus, jadi nggak usah stop. Oke, saya beralih ke thank you Bu Tintin. Ibu Sukarti sudah bisa, Ibu Sukarti? Ya, Ci Yensia, coba saya masuk, sudah jelas suara saya? Saat ini udah Bu. Ya, oke. Kita tadi belum sempat dengerin ini Bu. Bu pernah nggak sih suami muji-muji Bu Sukarti gitu ya, karena misalnya, istri saya nih sekarang jadi ketua PC Kabupaten Ponorogo di antara sekian ibu-ibu yang lain. Pernah dipuji nggak sih Bu? Kalau muji secara langsung, memang suami saya tipe apa ya? Tipe tidak suka memuji. Jadinya ya mungkin cara memujinya aja yang berbeda, Ibu. Mungkin beliau dengan dukungannya, dengan bangga berada di sisi saya, itu adalah suatu bentuk pujian yang luar biasa, sehingga beliau juga menunjukkan bahwa, oh ya, istri saya ini mampu untuk berorganisasi, dan mampu menjadi contoh ibu-ibu, terutama di Ponorogo, Ibu Wandani di Ponorogo, sehingga beliau ya dengan apapun yang saya lakukan di Wandani itu selalu support, dan kebetulan juga sering membantu saya dalam kegiatan Wandani ya, kadang sebagai supir lah, antar jemput seperti itu. Bukan supir ya, mendampingi saya, artinya seperti itu kemanapun beliau sempat. Terus dan itu juga sering memberikan dukungan secara moral ya, pastinya beliau selalu mengingatkan saya bahwa sesibuk apapun, karena kita juga sebagai apa ya, menjadi sebuah contoh bagi umat Buddha juga di wilayah saya, mau nggak mau kita juga harus tetap aktif masing-masing di Magabudi dan saya di Wandani, dan sering juga kita bersama-sama melaksanakan itu. Bu, kalau Bu Sukarti aktif di Wandani, kebetulan kegiatan berbarengan dengan Magabudi gitu, suami juga aktif, anak-anak gimana tuh Bu? Iya, kebetulan ini anak-anak kan dekat dengan orang tua juga, dan dalam momen seperti itu orang tua selalu membantu ya, paling enggak mengawasi anak-anak, karena kebetulan anak-anak sudah besar, yang kecil aja sudah SMA kelas 2 dan yang besar sudah semester 7, sehingga dalam pengawasan mungkin tidak seperti kalau kita memiliki anak balita atau anak yang masih kecil, sehingga ya dari awal pun masih SD, SMP ada peran dari orang tua. Kebetulan saya juga aktif sebagai umat Buddha, kebetulan dari orang tua merupakan
pelopor umat Buddha yang ada di wilayah Ponorogo, dan kami anak-anaknya ini adalah sebagai generasi penerus beliau, sehingga mau nggak mau ya tumbuh dari dalam hati kita semua anak-anaknya itu tetap melanjutkan apa yang sudah dimulai dari orang tua kami, mungkin itu. Sehingga dalam pengasuhan anak kami, saya dan suami itu masih mendapat support dari orang. Bu Tintin, saya CV Ibu ya, Ibu tuh bekerja sebagai dosen ya, dosen mata kuliah Kitab Suci Sutta Pitaka. Iya, berat sekali ya Bu ya ini ya. Jarang sekali orang milih ya, dosen mungkin udah biasa dosen ya. Tapi Ibu milih dunia dosennya adalah Suci Sutta Pitaka. Ini bisa diceritakan Bu, kenapa pilihnya dosen dengan mata kuliah seperti itu ya Bu ya? Gimana beratnya itu Bu menjadi dosen untuk bidang untuk mata kuliah Kitab Suci Sutta Pitaka ini Bu? Ya, memang berat sih ya, ibu-ibu semua. Karena kebetulan background pendidikan saya kan pendidikan keagamaan Buddha, sehingga dalam proses pembelajaran saya itu juga semua mempelajari sebenarnya ada Sutta Pitaka. Dan saya juga selain belajar di kampus dulu juga banyak belajar, salah satunya dengan Bante Santacito, beliau adalah ahlinya Sutta, mungkin salah satunya juga sama Nerada Nasiri pernah ketemu beliau. Dan sekarang ini memang tidak harus langsung ketemu dengan Bante ya, banyak buku-buku ataupun media-media yang bisa kita gunakan untuk belajar. Nah, sehingga untuk Sutta Pitaka ini sebenarnya bukan satu hal yang Sutta itu memang tebal bukunya dan sebagainya, itu sulit kita pelajari. Tetapi kita lebih cenderung ke tematiknya. Kita suka tematik yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita belajar melihat sutta dari segi bahasa, segi isi dan sebagainya, isi aslinya itu memang berat sekali itu, Bu. Nah, kita juga perlu bimbingan dari para senior kita, terutama para Bante, yang mulia Bante, sehingga ya apa yang kita pelajari ini sebenarnya merupakan implementasi dari apa yang kita baca, terus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Simpelnya seperti itu. Dan kenapa saya memilih, sebenarnya bukan pilihan Ibu ya, mengajar Sutta ini bukan pilihan, karena memang di kampus itu ada beberapa bentuk mata kuliah yang harus diaku oleh beberapa dosen. Dan kebetulan karena background saya pendidikan agama, sehingga mengajar Sutta. Jadi mau nggak mau itu yang harus saya lakukan. Sebenarnya kalau memilih mungkin pilihannya beda Bu ya. Dan mungkin nggak pilih Sutta Pitaka ya? Iya betul. Dan saya bersyukur juga karena belajar ini akhirnya tahu, oh Sutta ternyata tidak hanya cukup dibaca. Ternyata Sutta itu bisa dipraktekkan dan menjadi sebuah pedoman bagi kita semua umat Buddha ini untuk melaksanakan pekerjaan, aktivitas, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin secara iya, gimana Ci? Ada kebanggaan nggak Bu sebagai seorang Ibu Sukarti ya dengan pekerjaan sebagai dosen dengan mata kuliah yang berat seperti ini ya, kan tidak semua orang mampu ya Bu ya? Iya. Ada banggaan diri nggak Bu sebagai seorang wanita yang hebat seperti ini? Bangga tentu saja saya harus bangga ya, karena kalau kita tidak bangga pada diri kita sendiri ya menjadi motivasi bagi diri kita. Sehingga kalau saya tidak bangga dengan diri saya, mungkin saya sudah mundur. Halo, agak bisa diulang Bu? Mungkin sinyalnya ini lagi nih Bu. Sehingga ya ini, kalau kebanggaan saya itu bisa ya? Ya, silakan Bu. Kalau kebanggaan mungkin bangga karena saya sampai saat ini juga masih untuk berkesempatan untuk memberikan atau menularkan beberapa materi Sutta ini kepada anak-anak, dan justru kebanggaan saya yang lain itu pada anak didik saya, para mahasiswa yang saat ini masih
sehingga mereka juga meneladani sifat-sifat yang ada di dalam suta itu yang diimplementasikan dalam kehidupan mereka sebagai mahasiswa dan ataupun setelah lulus menjadi mahasiswa. Nah, itu satu kebanggaan yang luar biasa bagi seorang pendidik mungkin ya, tidak hanya sebagai dosen, semua Bapak Ibu guru atau ibu-ibu semua yang ada di sini yang mungkin bergelut di pendidikan akan memiliki suatu kebanggaan jika kita yang mengajarkan ke anak-anak ternyata itu bermanfaat untuk anak kita gitu. Oke, luar biasa sekali. Thank you Bu Sukarti. Kita beralih ke Ibu Yeni ya, Bu Yeni. Saya pengen tahu Bu Yeni ini karirnya juga luar biasa nih, salah satu macan kita nih di Wandani. Sebagai Vice President ya Bu ya, untuk jadi Vice President agensi ya Bu ya di Sequis Life, asuransi Sequis, asuransi jiwa Sequis Life. Bu Yeni, tentu aja tidak mudah ya Bu ya, dari berjuang sebagai seorang sampai saat ini menjadi Vice President. Bisa diceritakan Bu, gimana perjuangan dari awal? Ya, silakan Bu. Ya, karena boleh dikatakan saya di Jakarta tidak punya saudara, tidak punya teman, tidak punya siapa-siapa, hanya suami saat tahun 98. Saya datang ke Jakarta tahun 98 Januari. Setelah itu bulan Mei kerusuhan ya. Nah, jadi ya pas banget, makanya orang bilang siapa nyuruh datang ke Jakarta, katanya ya orang Jakarta malah ke Bali. Saya dari Bali ke Jakarta. Nah, itu perjuangan sangat ya boleh dikatakan sangat berat ya. Saat itu pun saya kerja di Bank Umum Nasional. Nah, pas Agustus 98 saya di PHK karena memang banknya tutup ya, banknya dibekukan. Nah, setelah itu mencari apa sih yang yang bisa dilakukan, ya kerja lagi di bank ya dengan ikatan dinas, dengan ini itu nggak boleh hamil bla bla bla. Wah, banyak sekali ya. Jadi akhirnya kita mencari. Nah, akhirnya waktu itu kebetulan saya punya teman juga waktu sama-sama di bank, konya mantan Bantu Bacando. Nah, ya. Pak Indra Chandra namanya. Nah, saat begitu banknya dibekukan, beliau sudah mengajak saya untuk join di asuransi. Cuma saya waktu itu berpikir, saya join di asuransi, saya di Jakarta tidak kenal siapapun. Ya, tidak ada saudara, hanya saudara suami, itu pun kita ketemu kan ya, kayak ketemunya ketemu sekali ya, beda dengan kita yang bisa ketemu 2-3 hari gitu ya. Apa? Saya mulai ikut karena saya lihat ini peluang bagus sekali, tapi saya nggak punya kapasitas gitu, dalam arti saya tidak kenal ABC kanan kiri. Nah, akhirnya saya mulai ikut organisasi ya, seperti ibu-ibu PKK, terus arisan, RT, RW ya. Saya mulai meniti karir di sana. Nah, berarti itu di lingkungan ya Bu ya? Iya, di lingkungan itu betul, karena saya belum waktu itu terjun ke wihara, karena saat itu pun saya sebenarnya punya impian begini, saat saya pindah ke Jakarta, saya cari wihara tuh susah sekali. Jadi suami rumahnya saat itu di Citralaya jauh sekali, sedangkan kita kerja di kota. Nah, akhirnya kita ngekos ya, Senin sampai Jumat pulang ke rumah sampai dengan hari Senin pagi balik. Nah, saya bingung, kita cari wihara ini susah banget di mana. Sampai saya bilang, aduh kalau boleh nanti suatu saat saya punya rumah, saya pingin rumah saya dekat wihara. Ya. Nah, akhirnya kesampaian di tahun 2002 saya bisa beli rumah di Bojong, dan saya memang ke wihara hanya ngesot doang, orang bilang. Jadi saya tinggal jalan kaki ke wihara. Jadi saat itu pun kalau saat saya jadi pengurus di wihara pun suami bilang, kalau saya nggak ada di rumah, cari di wihara pasti ada. Wiharanya sudah jadi rumah kedua ya Bu ya? Iya, betul gitu. Jadi saat itu memang saya belum aktif di organisasi di wihara, ini saya masih organisasi seputar lingkungan saja. Akhirnya saya pindah ke daerah perumahan sekarang, barulah saya mulai aktif di wihara. Saat itu pun saya sebagai umat. Lagi ngedekor, ya saya ikut bantu ngedekor. Lagi ada acara, saya ikut bantu ada acara. Gitu. Nah, boleh dikatakan karir saya sampai saat ini itu tidak luput juga dari apa yang saya lakukan selama di organisasi. Ya, saat itu saya berpikir, saya ngurus orang itu susah. Ya,
Karena apa? Kita di asuransi itu kan berhubungan dengan manusia-manusia ya, dengan orang-orang yang kita tidak kenal latar belakangnya siapa ya. Itu susah banget, dan saya pikir saya tidak mau jadi leader gitu kan. Saya jadi agen aja. Padahal saya join 2002, 2004 saya udah ditawarin untuk jadi leader. Saya bilang, enggak lah, saya bilang gitu. Nah, akhirnya suatu saat pas saya di 2004 saya jadi pengurus Dayaka di Sadapala, terus karena kebetulan di asuransi waktu itu kan fleksibel sekali ya, jadi kita kapanpun mau kerja, kapanpun mau karena kita tidak ada absen. Jam 5. Jadi begitu teman ada info di grup wihara, di grup Dayaka, papanya si A kritis. Nah, kita lagi on the way ke rumah sakit. Nah, saya tahu sampai sana barengan. Mereka nyampe, saya juga nyampe di rumah sakit. Ya. Terus saat, papanya ini di rumah duka. Siang ini jam 3 masuk peti, gitu kan. Nah, kebetulan saya lihat jadwal saya memang tidak ada ketemu orang, nggak ada janji siapa, ya udah. Mereka dari wihara ke rumah duka, saya dari kantor ke rumah duka. Jadi sampai suatu saat ada teman-teman ngomong, Yan, enak banget ya kamu ya. Entar lama-lama lu dipecat loh katanya. Saya bilang yang mecat siapa? Saya bilang, bosnya kan saya sendiri katanya. Nah, akhirnya nanya, bisnisnya bisnis apa? Saya bilang, oh saya di asuransi. Oh gitu. Gue izin sama suami gue ya, kalau boleh gue ikut deh, katanya gitu. Jadi ya saya boleh katakan memulai di asuransi ini, memulai saya ke jenjang karir ke kelideran saya itu adalah ya support dari teman-teman wihara juga gitu loh. Makanya di organisasi itu banyak sekali yang bisa saya dapatkan ya, terutama mungkin ibu-ibu yang lain juga sebenarnya banyak sekali yang bisa kita dapatkan kalau kita masuk organisasi. Ya. Bu Yani, akhirnya kalau dengarkan Ibu bicara begini berarti organisasi membentuk karir Bu Yani sampai saat ini. Kalau berapa persen organisasi membentuk karir saya saat ini? Tim saya 50% Budis. Teman-teman di wihara ada di mana? Mungkin sekarang ini dulu juga tim saya yang Wandani Bogor saat ini itu juga dulu tim saya. Terus di Wandani pun ada berapa? Ada Ciratna, terus ada Cahya, ada Maren ya. Itu tim saya. Jadi boleh katakan 50% tim saya Budis juga, ada Cilicing. Nah, terus untuk nasabah-nasabah saya boleh dikatakan 80% Budis. Ya, teman-teman wihara juga ya, para donatur yang memang sudah kita kenal ya. Saya juga tidak berani seenaknya langsung nawarin apa-apa. Saya begitu mah kenal sama Bu Weni, saya nggak pernah nawarin Bu Weni asuransi. Habis ini nawarin ya, Bu? Enggak, nawarin karena Ibu Tintin juga boleh. Ya, karena kadang-kadang orang imitnya gini kan, lu dapet nasabah enak banget karena lu kenal sih sama donatur. Ya kita kenal, tapi kita harus tahu kenal boleh kenal, tapi jangan kita nyosor gitu ya istilahnya ya, kita harus PDKP. Jadi kita bisa membedakan saat membawa bendera organisasi dengan kita bawa bendera sekuis, kita pun harus profesional. Ya, jadi kita berorganisasi, saya boleh dikatakan memulai karir saya saat saya jadi agen, saya boleh katakan saya belum memulai karir saya. Saat saya mulai menginjak jenjang kelideran, itu saya memulai karir saya. Dan karir saya itu adalah dari teman-teman wihara tadinya, dari ibu-ibu juga. Akhirnya ikut saya. Ya itu udah almarhum si Dokter Nena, itu juga itu agen saya dulu. Gitu. Berarti Jadi, memang tidak bisa dipungkiri ya Bu Yani ya, buat dampak yang sangat luar biasa buat Ibu Yani ya dalam berkarir. Betul. Ya, jadi selama kita bisa menempatkan diri, saya yakin. Karena orang mikir kan, wah orang takut dengan orang asuransi gitu kan. Tapi buktinya mereka nggak takut dengan saya loh. Ya, karena apa ya? Kita selalu menawarkan asuransi. Kita nggak semata-mata setiap obrolan ngomongin asuransi. Ya, memang bila ada kesempatan, ya memang ada kesempatan. Mungkin saya saat pandemik ini, saya sering share, kita sering buat customer gathering, itu tujuannya hanya untuk mengedukasi. Cuma kadang-kadang teman-teman sudah menutup diri ya, tapi saya welcome aja. Mereka mau open silakan, tapi sebenarnya itu kan tujuannya hanya mengedukasi mereka ya, seperti kita panggilin dokter ahli cancer, kita panggilin dokter masalah
namanya GERD itu udah jadi momok ya. Orang mikirnya, wah meninggal mendadak jantung. Oh bukan, ternyata GERD. Gitu ya. Oke, berarti Ibu kalau saya dengar cerita ini, jadi wanita juga kita harus smart ya Bu ya. Jadi Yes. pandai membaca situasi, pada saat kapan harus menawarkan gitu ya, kapan harus hanya sekedar supporting, luar biasa sekali. Tidak semua orang mampu Bu untuk pintar, untuk smart ya, untuk dalam berkarir itu tidak semua mampu. Dan Ibu Yani membuktikan itu. Oke, menuju ke tanya jawab seharusnya ya. Sekarang ya. Sebelum saya ingin menyapa sedikit juga dong. Ini Violi Chandra. Ibu Violi Chandra, selamat siang Bu. Ibu Violi adalah salah satu penasehat PP Wandani. Terus di sini juga ada Ibu Fong Ing ya. Ini ada Ibu Ketua PD. Masih apa ini Rosi ya? Kalau Ibu Fong Ing ya. Terus kemudian ada siapa lagi ini? Banyak sekali ya teman-teman dari Patria juga. Waduh, luar biasa hari ini. Thank you atas kehadirannya. Dan kita akan buka ke acara pertanyaan. Jadi yang untuk pertanyaan ini boleh Ibu-Ibu ajukan via chat atau bertanya langsung juga boleh. Tinggal di mute-nya ya, menjadi unmute. Sehingga Ibu-Ibu bisa langsung bertanya. Tapi sebelum bertanya, kami akan memberikan sedikit slide yang berbeda. Oke, silakan Mika. Misalnya ulang bikin schedule dong. Oke. Nah, ini ada mengenai usaha gotong royong Wandani. Saat ini PP Wandani tepatnya sudah membuat usaha gotong royong yang kita sebut usaha gotong royong Wandani. Nah, di usaha gotong royong ini bagi ibu-ibu Wandani yang mungkin di masa pandemi ini mengalami kesulitan, susah berkembang karena pandemi COVID-19 ini yang masih, terutama di Jakarta ya, yang masih belum adem, yang masih positif juga masih banyak, memiliki usaha yang mau diiklankan, yang mau usaha yang mau di branding ya, yang mau yang mau dijual oleh ibu-ibu ini bisa masuk ke usaha gotong royong Wandani ini, ya, yang kita akan buat semacam promosi ya untuk ibu-ibu, tapi ini langsung pembeli juga bisa langsung usaha gotong royong ini. Nah, seperti apa lagi slide selanjutnya? Nah, ini adalah syarat menjadi anggota usaha gotong royong Wandani itu harus anggota Wandani ya ibu-ibu ya. Jadi kalau sebelumnya mau ikut masuk ke dalam usaha gotong royong ini, kalau belum jadi anggota silakan hubungi C Wandani di tempat Anda untuk segera menjadi anggota sehingga Anda dapat menjadi anggota dari usaha gotong Wandani ini. Terus kemudian anggota Women Dhamma Club. Anggota Women Dhamma Club juga bisa ikut jadi anggota usaha gotong royong ibu-ibu ya. Kemudian ini harus atau usaha keluarga. Usaha sendiri maksudnya ini usaha yang ibu-ibu punya. Jadi bukan usahanya teman. Usahanya gitu ya, bukan ya. Ini adalah usaha dari ibu-ibu sendiri atau usaha keluarga yang ibu-ibu juga terlibat dalam usaha keluarga ini. Silakan masuk menjadi anggota usaha gotong. Saat ini anggota usaha gotong royong Wandani ini baru di area Jabodetabek saja, ya, baru jadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, sama Bekasi. Jadi saya mengencourage ya, saya mengajak teman-teman Wandani dari seluruh daerah di mana aja, silakan teman-teman PC atau PD usaha gotong royong Wandani yang diadakan oleh PP. Ya, silakan amati, tiru, dan modifikasi. Ya, bentuk usaha
cara masing-masing sehingga kita Wandani dapat membantu anggota dan pengurus Wandani kita. Sehingga usahanya walaupun dalam masa pandemi COVID tetap berdiri, tetap bisa maju dan penghasilan juga tetap kita bisa dapatkan, ya. Kita harus mengambil peluang dalam hal ini dan usaha gotong royong Wandani ini. Informasi lebih lanjut silakan hubungi Bu Wempi ya. Silakan dicatat nomor handphonenya di situ, sudah tertera di Zoom, sehingga bisa di anggota usaha gotong royong Wandani. Nah ini contohnya adalah dari Bakmiku. Nih ya, dari Bakmiku, jadi usahanya makanan banyak sekali ya, ada gado-gado, sotomi, semua bisa dijual via usaha gotong royong Wandani. Ibu-ibu tinggal pesan, kalau lapar tinggal pesan Bakmiku ya, jangan lupa. Salah satu PIC-nya adalah PP Wandani juga. Oke, next selanjutnya. Nah, next ini udah. Nah, ini untuk minggu depan, ibu-ibu. Ibu-ibu akan cara bincang online episode ke-8 minggu depan. Jangan lupa ibu-ibu ikut ya, hari Minggu tanggal 16 Agustus, jamnya sama, jam 2 siang sampai jam 3.30. Nah, temanya untuk minggu depan adalah membiasakan makan sehat di tengah pandemi. Luar biasa sekali. Tema-tema Wandani yang disampaikannya selalu mengena ya. Narasumbernya ada Ibu, ada Pandita Dr. Simetasari. Beliau ini adalah pendiri dan mantan ketua umum kita yang luar biasa, sekaligus penasihat PP Wandani. Sucan, Ibu Lani Sucan juga adalah mantan ketua PC Wandani Jakarta Utara, salah satu ibu yang sangat kreatif, sering sekali memberi menjadi narasumber di daerah-daerah juga sering diminta untuk hadir menjadi pembicara. Kemudian moderator adalah Sherly Tan. Beliau adalah ketua PC Wandani Balikpapan sekaligus branch manager dari Balikpapan. Oke, selanjutnya kita akan menuju sesi tanya jawab. Silakan ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau langsung? Ya, Ibu Weni loh, silakan Ibu Weni. Nah, banyak bintang-bintang nih Bu Weni nih hari ini. Baru hari ini saya melihat Yensya. Yensya kelihatan di sini ya. Bu. Terus ketemu juga dulu nih. Ibu narasumber ya, luar biasa ya. Ini kalau kita lihat acara ini, kalau menurut saya justru para perempuan hebat Buddhis ya, yang ternyata banyak sekali karyanya dan juga sangat berjuang Buddha Dhamma. Nah sekarang saya mau bertanya dengan ketiga narasumber. Di tengah masa pandemi ini adalah memang betul sangat sangat mempengaruhi kehidupan keluarga, kehidupan mungkin pekerja. Yang saya tahu kalau Yeni, saya tahu sekali karena Yeni ini pekerja yang sangat keras sekali, tapi saya mau lebih mendalami, mau lebih mengetahui bagaimana semangatnya tiga narasumber ini untuk berjuang di masa pandemi ini ya. Saya rasa tuh sama, hampir mirip dengan pertanyaan bagaimana di masa pandemi ini mempertahankan mungkin usaha, keluarga, dan masalah-masalah yang karena dengan berkumpul belum tentu menjadi lebih baik loh. Karena dengan berkumpul dengan anak-anak, dengan suami, kadang-kala malah terjadi banyak sekali konflik. Nah, bagaimana menyiasati hal ini? Oke. Ya itu pertanyaan saya. Satu itu aja ya Bu Eni ya? Satu juga termasuk saya mau tahu dari moderator kita juga nih. Hari ini peran pendamping saya Bu. Peran utamanya 3. Oh, kita ke peran utama dulu ya. Ini bisa kita linkkan dengan pertanyaan dari Leni ya. Pertanyaan Bu Eni ini bisa kita linkkan dengan pertanyaan Leni Viola dari PP itu.
bagaimana semua 3 narasumber tampil menghadapi tantangan usaha selama pandemi, ya. Bagaimana mengatasinya ya. Kemudian bila mungkin ibu-ibu bisa sharing bagaimana membantu teman-teman yang terdampak, ya. Kalau Bu Weni tadi menanyakan kalau berkumpul bersama ya pasti sometimes tidak menjadi baik karena berkumpul, tapi pandemi membuat ibu-ibu malah berkumpul dengan keluarga. Ini gimana tanggapannya? Silakan, siapa yang mau duluan ini? Ibu Tintin, mau duluan? Oke, silakan Bu Tintin. Oke. Jadi kalau untuk saya di bidang jasa sebenarnya dampaknya nggak besar. Soalnya kita sangat beruntung ya. Mungkin ya itu salah satu Ini keberuntungan. gara-gara Pak Rita dari awal itu ya Bu ya? Iya. Jadi baca beritanya sampai sekarang karma baiknya nih. Ya, jadi kita di bidang jasa itu sebenarnya nggak ada pengaruh besar. Jadi waktu di bulan Maret itu ya ada terasa dikit ya, ada merosot. Tapi setelah itu ya jalan normal balik lagi, enggak karena sandang pangan ini kan jadi jasa kita itu kan, jadi tetap saja berjalan. Dan untuk yang di teman-teman saya yang sekitarnya misalnya yang terdampak COVID pandemi ini, kita memang ada salurkan bakso sosial segala macam seperti gitulah ya untuk membantu, dan itu juga di daerah saya termasuk zona hijau. Jadi bulan saja zona merahnya itu sebentar aja, jadi enggak lama. Jadi kalau untuk di daerah Kepri ini masih termasuk, kalau dibilang orang lagi pandemi, tapi semuanya tadi saya bahas sama teman saya malahan guyon sama saya. Indonesia ini katanya kena pandemi, tapi pada sibuk beli sepeda. Jadi boleh dikatakan enggak ada yang susah untuk itu ya. Dan saya mau menjawab yang Bu Weni tadi untuk keluarga ya. Kalau untuk keluarga terus terang saya di rumah selama Maret, April, Mei itu saya seperti tikus juga ya, sembunyi di rumah, nggak berani keluar awal-awalnya. Jadi juga merasa tekanan, stres gitu ya. Dengan anak-anak, saya awalnya itu juga coba mengolah ya, karena awal-awalnya juga merasa ribet, karena biasanya kita udah sering keluar, ini nggak bisa keluar. Saya pernah tanya Bante kok saya rasanya jenuh sekali gitu loh, kehidupan ini kok jenuh sekali. Jadi, ya karena manusia yang sering berangkat, tahu-taunya nggak bisa berangkat, nggak bisa berorganisasi, terus ya jenuh, kata Bante seperti gitu kan. Jadi saya mikir balik. Jadi waktu saya merenungkan, ya suami saya berisik, saya selalu bilang itu adalah guru saya. Jadi saya mempraktikkan cara-cara seperti gitu. Dan saya juga di rumah ada satu ponakan, cucu koko saya yang titip di rumah, dan dia juga belajar, baru umur 5 tahun soalnya anak itu, dia belajar. Jadi saya ajarnya dia. Nah, mengajarin dia ini, anak saya yang udah S2, ngajar dia sampai mau nangis, kesel gitu loh. Tapi waktu saya ngajar dia, kok 15 menit udah hafal gitu. Langsung saya videoin gitu-gitu. Dia mau gitu loh, kok bisa cepet. Jadi di situ kita menikmati. Jadi banyak teman-teman yang pada saat kumpulnya mikirnya positif, karena itu saat momen yang sangat luar biasa kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Karena kalau nggak ada pandemi ini, kita semuanya, anak-anak saya udah besar, semuanya berangkat kuliah macam, sehingga kita mau kumpul tuh 1 tahun sekali, cuma berapa hari gitu loh, sayang sekali. Jadi pada pandemi ini saya menikmati sekali ya, anak-anak saya bisa berkumpul dengan saya, bisa makan malam. Kadang saya bekerja, saya minta mereka tuh harus jam 6 itu makan malam barengan saya. Sekarang saya nggak makan malam, tapi saya berusaha setiap malam tuh sorenya itu pasti gitu sama anak-anak saya. Jadi malah ada nilai positifnya kan jadi saya. Malah quality time ya Bu ya, dengan keluarga ya, dengan positif. Ya, soalnya anak-anak kita itu bukan, jadi kalau kita mau minta kumpul tuh agak susah karena kuliahnya itu beda-beda jurusan dan liburnya itu juga beda-beda. Jadi saya kadang ke anak yang nomor 1, ke anak yang nomor 2, yang nomor 3 kasihan. Jadi kalau ini kita bisa kumpul satu rumah. Jadi saya sih lebih positif ya, karena pandemi ini saya bisa menikmati suasana yang sama, yaitu berkumpul dengan keluarga. Dan saya menikmati juga ya namanya pandemi ini kita positif saja, jangan sampai stres, karena saya tahu banyak teman-teman yang di sekitar saya, termasuk saya dulu
juga mulai stres ya. Jadi kita nikmati aja suasana saat ini. Jadi yang penting kita sering jaga protokol kesehatan ya, ikutin protokol kesehatan. Rumah kita ganti baju, mandi segala macam, baru kita aktifkan keluarga. Itu aja sih. Ya. Mungkin ada masukan Bu untuk teman-teman yang terkena dampak pandemi ini, atau Ibu ada udah berbuat apa Bu untuk membantu misalnya ya? Adakah apa yang sudah dilakukan di daerah atau di ini untuk membantu teman-teman yang terdampak gitu Bu? Kalau di Kepri tadi saya udah bilang Yensia, kalau di Kepri ini termasuk dampaknya nggak banyak ya. Nggak banyak ya. Ini jauh. Jadi bakso sosial sih kita ada jalan. Kita juga membantu rumah sakit menyumbangkan APD. Waktu itu juga dari teman-teman wihara kita untuk dana dan mendatangkan masker, APD, dan termasuk juga sanitizer gitu-gitu kita danakan ke rumah sakit. Karena rumah sakit itu lebih perlu. Karena kalau di masyarakat kita masih oke, masih banyak yang awalnya juga saya lihat banyak teman-teman yang dana makan ya ke Gojek, ke apa, malahan saya lihat pada lebih laris gitu loh, karena banyak yang pesan makan dari luar. Walaupun awal ya GoFood-nya ya. Ya, GoFood-nya itu loh. Oke, terima kasih Bu Tintin dari Bu Weni dan Ibu Leni. Nah, Ibu Sukarti, bagaimana tanggapannya nih Bu? Kalau untuk Ibu Sukarti, selama masa pandemi ini Bu, kumpul sama suami dan keluarga? Ya, masa pandemi tentunya kita sama ya seperti Bu Tintin tadi, kita punya banyak kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, quality time kita semakin, dan ini terkait dengan keluarga memang sangat-sangat positif ya, kita punya banyak kesempatan. Yang sebelumnya saya ini sering beda tempat dengan suami, karena saya bekerjanya di Jawa Tengah, dan suami sama anak saya yang nomor 2 itu di Jawa Timur. Jadi kita berbagi, anak saya yang besar dan anak saya yang kecil bersama suami. Dan karena adanya pandemi ini, saya sendiri kan mengajarnya work from home, jadinya mengajar dari rumah dengan media IT itu, sehingga saya juga merasakan suatu perbedaan ya ketika saya bekerja dengan ketika pandemi sekarang. Dan ini yang satu cerita lucu juga, sekarang bekerja, saya tuh kadang sering menggunakan satu meja kerja dengan suami. Kebetulan suami mengerjakan pekerjaannya, saya juga, anak saya juga, jadi satu meja itu tempat untuk bekerja bersama-sama. Ini salah satu momen yang sangat-sangat langka sebelumnya bagi saya, karena sebelumnya saya hanya berkumpul dengan keluarga itu pada saat Sabtu Minggu saja, tapi sekarang lebih sering untuk berkumpul dengan keluarga. Nah, tentunya selain hal positif tadi, mungkin ya salah satunya untuk keluarga, dan saya juga bisa menyiapkan segala sesuatu kebutuhan keluarga saya pada saat sekarang ini. Dan yang memang ya agak berat ya, mungkin karena ibu tadi harus masak dan sebagainya, jadi double job ya Bu ya. Jadi double job seperti itu. Tapi itu saya rasa lebih banyak positifnya juga. Ya bukan berarti kita silakan lanjut dulu Bu. Ya bukan berarti kita berharap pandeminya berlama-lama ya, tetapi memang kita harus mengambil sisi positif kita alami saat ini atau pandemi saat ini. Jika saya dengar cerita Bu Sukarti enjoy banget ya di rumah ya. Kalau disuruh pilih situasi gini, ngajarnya online gitu, tetap kumpul sama suami sama anak, atau seperti sebelumnya, sewaktu sebelum pandemi, enakan mana Bu? Kalau milih dilema nih Bu. Kayaknya enak ya. Ya, kalau sekarang saya kendalanya dengan anak didik ini, dengan mahasiswa saya, karena kebetulan banyak mahasiswa juga yang untuk pembelajaran agak kesulitan. Mereka mungkin tinggal di wilayah yang jangkauan sinyalnya agak susah. Nah, ini juga menjadi beban bagi saya untuk penyampaian mata kuliah saya. Itu semua sekarang kan online. Nah, kendala-kendala seperti itu yang tidak bisa diatasi pada masa pandemi saat ini. Ya, mungkin untuk sisi dalam pekerjaan
lebih nyamannya untuk kita tatap muka dengan mahasiswa dan sebagainya. Tapi dari sisi keluarga, masa pandemi ini adalah spesial time buat kita gitu. Jadi kalau suruh milih, saya nggak milih, pilihnya sebenarnya kita normal juga, tapi masih punya kesempatan untuk bertemu dengan keluarga lebih banyak. Mungkin gitu. Jadi ada sisi positif tentu saja. Kalau saya tetap minta Ibu memilih, pilihnya mana? Giliran pilih, saya suruh pilih mana ya? Sinyalnya Bu Sukarti itu langsung kacau loh. Sinyalnya langsung kacau Bu Sukarti. Giliran saya minta pilih yang mana, langsung sinyalnya begitu itu nih Bu. Ini memang nggak bisa dijawab ya Bu ya, Sukarti ya? Ya. Kalau suruh memilih memang mungkin ya kita, karena kita juga ada tanggung jawab dengan keluarga, saya pilihnya 50-50 aja. Itu bukan pilih Bu. Karena kita berkarir pun kita juga harus tetap ada sisi keluarga yang harus diutamakan juga. Sehingga sebagai wanita karir itu bukan berarti kita harus meninggalkan keluarga. Kita hanya bisa mengambil sisi positif dari kondisi apapun. Itu yang perlu kita sikapi untuk mungkin. Iya, bagus sekali Bu. Karena saya lihat dari jawaban dari Ibu, berarti Ibu benar-benar sudah melaksanakan moto Wandani, yaitu kreatif di luhur, luar biasa. Oke, pertanyaan Bu Weni sama Bu Leni, sekarang kita kasih ke Ibu Yeni. Bu Yeni, silakan Bu, bagaimana tanggapannya Bu? Halo, Bu Yeni. Bu Yeni ada? Keluar atau bagaimana ini Bu Yeni ya? Ibu Yeni lagi tidak ada host, keluar ya? Waduh, Bu Yeni keluar ternyata ya. Iya, sekarang keluar, nggak ada. Oke. Nanti kita kasih Bu Yeni pekerjaan ya, karena keluar mendadak tidak izin sama moderator. Oke, sekarang kita punya waktu 5 menit. Bu Yeni lagi dapat itu, klien ya. Kliennya saya yakin kliennya sepertinya ini Bu Wenilo ini, karena Ibu Wenilo tadi disebut-sebut sama Bu Yeni karena belum masuk saya quiz ya. Oke. Bu Weni sudah cukup menjawab pertanyaannya Bu? Luar biasa. Saya mau menanggapi ini waduh, ini cerdas sekali ya, sekali sama ibu-ibu. Sudah beberapa men-speak up ini, kita semua terpana mendengar ibu-ibu kita ini punya hard skill, punya soft skill yang mantap ya. Kalau menurut saya mau menghimbau, ini acara nih jangan sampai close. Ini acara harus terus diterusin ya. Saya juga senang lihat Yensia lagi. Yensia, coba Yensia. Kita tanyakan ya. Boleh ibu-ibu juga Bu, tahu ya. Skip. Moderator tidak bisa ditanya, mohon maaf. Itu ada Bu. Tapi itu ada permintaan dari Ibu Leni bahwa moderator cerita sedikit kemana saja selama ini. Saya menikmati Bu pandemi, sedikit menikmati pandemi, tapi saya seperti Bu Sukarti, saya juga tidak mau disuruh pilih antara memilih yang masa pandemi atau sebelum pandemi gitu. Plus minus ya Bu Sukarti ya. Bu Sukarti saya pilih 50-50 saja. Jadi saya tidak memilih ininya nih. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, saya kalau ya saya punya pertanyaan ke Ibu Yeni, tapi Ibu Yeni ya tidak balik. Bagaimana ini Bu Yeni ini? Ini Mas ada 3 menit. Oke, saya punya boleh agak sedikit berbeda ya Ibu narasumber ya. Games untuk ibu-ibu narasumber. Saya punya yang harus dijawab spontan ibu-ibu ya. Kalau saya bertanya, nggak usah pakai mikir Bu, jawab Bu Titin A atau B. Bu Titin tinggal pilih B. Siapa duluan dari Bu Tintin atau Ibu Sukarti? Mana yang mau duluan? Takut ya menghadapi gamenya ya?
rahasianya ya. Tapi jangan khawatir Ibu-ibu, pertanyaannya simple kok, yang ringan-ringan saja hanya untuk mengisi terakhir di jam terakhir kita ya, karena ternyata nggak ada pakai game saja. Oke, saya pilih Bu Sukarti duluan ya. Oh, Bu boleh, Sukarti, boleh, Cik. Boleh. jangan sampai sinyalnya hilang ya Bu Sukarti. Kalau nggak bisa, Iya nih, giliran mau disuruh jawab malah hilang. Ini kita hanya kita mau pengen lebih mengenal Bu Sukarti saja. Dan ini hanya sekedar, ini hanya sekedar hiburan ya. Khawatir ini hanya untuk menghibur dari ibu-ibu yang hadir di sini hari ini. Oke, rahasia. pertanyaan saya. Langsung jawab cepat ya Bu ya. Jangan pakai Boleh. mikir ya Bu. Iya. Programnya ya benar Boleh. sama. Ini ada suara di mute ya. Ibu Weni sama siapa nih? Oke, udah. Siap Bu Sukarti? Oke, siap, Cik. Anak. Anak. Nah, ini kelamaan nih Bu. Pilih suami atau anak Bu? Anak. 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 Amerika atau China Bu? Aduh, lama Ibu jawab. Masih lama juga Oh, ini. Mama. Iya. Nih Bu, pertanyaannya. Kaya tapi bodoh atau miskin tapi pintar? Lebih pintar. Oh, miskin tapi pintar ya Bu ya. Nggak mau kaya tapi bodoh ya Bu? Oke. Mobil mewah atau suami seksi? Suami sih. Nggak kepengen mobil mewah ya Bu ya? Aduh, ini cinta mati ini sepertinya ya. Jengkol atau pete Bu? Pete. Oke. Jangan. Meditasi lah. Meditasi. Ketahuan Ibu memilih mata kuliah Sutta Pitaka itu betul. ketahuan sekali. Karena Ibu memilihnya meditasi daripada jalan-jalan. Kalau saya sih Jalan-jalan. oh, itu ya. Oke, tidak bisa dipungkiri Ibu Sukarti ini benar-benar yang luar biasa ya. Benar-benar berbudi luhurnya. Dan profesional juga kelihatan sekali profesional. Kita lihat dari bagian dari tanggung jawab pada saat beliau bercerita mengenai pekerjaan sehari-hari dan kreativitas ragukan. Kemudian kita beralih ke Ibu Tintin ya Bu ya. Cepat ya Bu ya. Kita udah mau ke ujung acara. Ibu Tintin, ada 6 pertanyaan juga. Bu, perasaan atau logika Bu? Logika. Oke. Mendengarkan atau berbicara? Mendengarkan. Dengarkan. Naik mobil tapi macet atau Jalan kaki aja. jalan kaki ya? Ini ngapain jadi sekolah komisaris Bu? Kalau gitu Bu. Olahraga, soalnya mau langsing kan? Langsung. Komisaris ini, naik komisaris mah naik mobil terus ini. Oh, Cuci enggak. baju atau cuci piring Bu? Cuci piring. Cuci piring. Pinter saya juga. Pesawat atau kapal pesiar? Pesawat ya? Aduh, saya belum pernah ke kapal pesiar ini. Pertanyaan terakhir Bu Tintin. Andi Lau atau Jokowi Bu? Jokowi. Jokowi ya. Luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Untung saya nggak nanya sama Bu Sukarti itu pilih siapa ya, Andi Lau apa Jokowi? Jokowi juga, Andi Lau nggak kenal kali Bu Sukarti ya. Ciensia, ya. Cieni udah masuk lagi. Udah masuk lagi? Ini Udah. perlu dikerjain ini kayaknya Bu Weni ini ya. Harus Main dong. kabur aja ini. Connecting. Gitu. Makasih Dapat tuh. klien gede. Aduh, amin. Klien tuh, Bu. Sadu. Bu Weni lo tuh udah siap sedia tuh Ibu Weni lo. Bu, ini apa namanya panitia Bu Rosi? Apakah kita masih ada waktu ya? Ini udah lewat dari waktunya. Ya, boleh di-extend 5 menit lagi. Ibu Yeni sebelum kita ke gamenya biar adil juga ada kena gamenya ya Bu Yeni ya. Tapi Ya. saya mau tanya Ibu Yeni, kalau Ibu disuruh pilih di kehidupan yang akan datang, terlahir lagi yang akan datang, pria atau wanita Bu? Wanita. Kenapa? Ya, karena wanita boleh dikatakan bisa mengerjakan segala sesuatu dibandingkan pria. Ya, pria nggak bisa. Wanita bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui. Ya, kalau pria nggak bisa. Terus wanita Oke. bisa sambil kerja, sambil gendong anak, bisa. Jadi wanita bisa ya. multi talent. Jadi mendingan pilih tetap jadi wanita ya Bu ya. Iya. Kalau jadi terakhir sebagai wanita mau jadi wanita karir atau
Wanita karir. Kenapa? Biar banyak duitnya atau apa nih, Bu? Bisa membantu orang, Mm-mm. ya bisa membantu orang. Kita lebih banyak beraktivitas lah kalau kita jadi wanita karir ya. Jadi kita bisa, selain kita bisa membantu orang, terus kita juga bisa membantu keluarga kita sendiri ya. Oke, luar biasa. Saya pengen tahu aja sih, Bu. Itu thank you banget ya udah kasih jawabnya. Tapi saya nggak nanya ke narasumber yang lain ya karena waktunya sedikit. Pilih pria atau wanita di next mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita akan bertanya lagi. Bu ya nih, terakhir game aja ya, Bu. Sebelum kita tutup, biar adil semuanya dapat semua. Bu ya nih jawabnya spontan, cepet ya, Bu ya. Tadi Bu Sukarti sama Bu Tintin sudah tuh. Belanja di supermarket atau pasar, Bu? Pasar. Pasar. Kenapa? Lebih irit. Murah ya? Lebih irit? Murah. Pinter. Ibu-ibu Wandani memang pinter. Handphone atau laptop, Bu? Handphone. Kenapa? Laptop bukannya rusak, Bu? Ya, handphone lebih praktis, bisa jadi laptop juga kan? Oh iya. Kalau laptop bisa jadi handphone. Nah, ini nih, Ibu Wandani yang pinter yang begini nih jawabannya nih. Masak sendiri atau makan di luar, Bu? Masak sendiri. Ya. Diperintah atau lebih memerintah? Sehat, lebih hemat. Bu, diperintah atau memerintah? Memerintah. Memerintah. Kalian tahu ya, ini benar-benar macan Wandani. Kaya tapi bodoh atau miskin tapi pintar? Miskin tapi pintar. Oke, tapi ada nggak spontan ini jawabnya, Bu? Bu Yeni, pertanyaan terakhir. Pilih Wenilo atau Cahya? Pilih apa? Hah? Jawabannya Pilih apa? itu? Jadi pilih Cahya tuh. Pilih Cahya. Wenilo atau pilih Cahya? Kan saya nanya pilih Cahya. Pilih Cahya, montok dia, montok. Bukan, pilih Cahya. Bisa diajak ke sana ke sini kalau suaminya. Suruh apa, Neng? Ini, kalau pilih Wenilo itu kan bukannya order udah pasti di tangan. Gitu loh. Kenapa? Kalau Ibu pilih Ibu Weni kan ya cuma sekali. Kalau pilih Cahya setiap bulan saya dapat order. Oh iya, pintar sekali. Oke. Ibu Suruh apa lo, Neng? Ini dari pengunjung acara terakhir adalah saya minta ke ibu-ibu narasumber ini berikan sekilas satu dua kita seminggu lagi ya, 8 hari lagi tepatnya kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saya minta ke ibu-ibu ini sedikit memberikan kata-kata di se-Indonesia atau wanita pada umumnya dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan Bu Tintin. Ke email aku dulu ya. Kesuksesan dan kebahagiaan akan diperoleh kalau kita berjuang memerdekakan diri kita dari belenggu kebodohan. Kemerdekaan perjuangan yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas dan bermartabat, meraih Indonesia maju. Dirgahayu di Indonesia, majulah Indonesiaku, majulah ibu-ibu Wandani. Oke. Selanjutnya Ibu Sukarti, silakan Bu. Oke, Ciensia. Untuk momen memperingati 17 Agustus ini, marilah ibu-ibu Wandani semua atau kita semua sangat bersejarah ini dengan diisi karya-karya yang bermanfaat, menjadi ibu-ibu yang hebat. Momen 17 Agustus euforia, tapi dengan karya-karya yang bermanfaat. Artinya ibu-ibu ini bukan sekedar ibu-ibu yang hanya mampu untuk mengurus rumah, harus mampu berkarya dan memberikan suatu keteladanan yang baik untuk keluarga maupun untuk wanita Indonesia. Majulah Wandani dan majulah. Luar biasa. Terakhir dari Ibu Yeni, silakan Bu Yeni. Buat para mom semua di sini, yang sudah married maupun belum, yang
panggil mom gitu ya, buat para mam semua di sini ya, para kaum wanita semua di sini ya, tetaplah berkarya ya, maju terus, jangan terhalang oleh apapun ya, jangan merasa di rumah atau di dapur tidak ada. No, kita boleh di dapur, kita juga boleh di luar berkarya ya. Jadi tidak ada halangan bagi kita merasa, oh saya harus ngurus rumah tangga, ngurus anak dan lain sebagainya. Tapi kita harus berjalan tegak ya. Inilah saya kaum para wanita Indonesia. Ya, semangat. Oke, thank you Bu Yeni. Luar biasa 3 narasumber kita hari sangat luar biasa. Jadi kita udah di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang sudah join di acara Bincang Online episode ke-7 pada hari ini. Mau undur diri, sebelumnya saya juga mengajak kita semua, ibu-ibu di sini, maupun ibu-ibu Buddhis di mana aja, teman-teman Wandani, dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, mari kita menjadi wanita-wanita pilihan, wanita-wanita yang luhur, tidak hanya di lingkungan kecil ya, tidak hanya di keluarga, tapi juga di lingkungan pekerjaan kita maupun di masyarakat umum di Indonesia. Buat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Indonesia Maju, Jaya Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan tutup. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu-ibu semua. Sebelum kita masuk ke sesi foto, saya akan memberikan Namo Buddhaya Soti Hotu. Untuk foto siap-siap ya ibu-ibu semua ya. Tolong videonya dibuka semua. Ibu Rosi belum dibuka videonya. Semuanya. Ibu Foni juga ya belum dibuka video. Nanya gua, Neng. Ya sopan lo, nama gue. Ini Cahya nih di mute aja nih suaranya nih. Orang lagi minta foto ini. Semua udah fotonya dibuka videonya ya. Siap semua, siap stand. Kasih clue-nya kapan diambil. Ya, saya tunggu ya. Masih ada nih beberapa. Oke. Oh, Bu Hili hilang, Bu Hili. Ah? Masa? Ada tuh. Ya. Ada loh, Ing. Oh, di tempat saya hitam, Bu. Loh. Terus gimana? Coba dimatiin, di-on-in lagi videonya. Udah? Oke. Oke, udah. Ya. Sudah Mari semua? Siap. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. Ayo, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah semua, thank you ya ibu-ibu semua. Di acara kita. Terima kasih. Jangan lupa untuk minggu depan ibu-ibu, minggu depan kita akan ada acara lagi Women Speak Up yang bincang online episode ke-8 ibu-ibu ya, seperti yang saya sampaikan tadi di tengah acara. Nanti ada temanya membiasakan makan sehat di tengah pandemi bersama Ibu Metasari, Ibu Lani Sucan, dan moderator kita ada di jam yang sama di pukul 14 sampai 15.30. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Bye-bye.